Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan membuat video mengenai konfigurasi dasar atau settingan dasar untuk sebuah mikrotik. Nah, jadi bukan konfigurasi internet ya, melainkan konfigurasi dasar yang digunakan pada mikrotik ini ketika kita membeli sebuah mikrotik. Nah, di mana sebenarnya mikrotik itu ketika pertama kali kita membelinya, mikrotik itu sudah siap dengan konfigurasi default dari perusahaan mikrotik itu sendiri. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan konfigurasinya itu bisa, akan tetapi sebagai administrator jaringan biasanya akan menghapus settingan tersebut. Oke, untuk perkenalan, di sini ada router, tapi router yang saya gunakan itu bukan router yang menggunakan wireless ya. Jadi router ini tidak ada wirelessnya. Tipenya itu adalah tipe RB450, di mana RB450 itu memiliki 5 interface ya. Nah, jika Anda pertama kali membeli router, maka sebaiknya hindari mengkonfigurasi router itu menggunakan header 1. Nah, jadi hindari. Ini kenapa sampai dihindari? Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, mikrotik itu sudah memiliki yang namanya konfigurasi default dari sebuah mikrotik. Nah, jadi konfigurasi ini memproteksi header 1, sehingga header 1 ini tidak bisa digunakan untuk login atau masuk ke perangkat mikrotik yang kita miliki. Nah, jadi ada baiknya ketika kita membeli mikrotik baru, kita mengkonfigurasinya itu menggunakan interface lain selain interface header 1. Jadi bisa menggunakan header 2, header 3, header 4, atau header berapa saja yang dimiliki oleh router tersebut kecuali header 1. Nah, settingan apa saja yang akan kita butuhkan untuk dasar dari mikrotik ini? Oke, kita akan langsung ke videonya. Oke, di sini saya sudah memiliki satu kabel internet. Bukan kabel internet sih, tapi kabel yang terhubung ke komputer saya. Dimana jika saya menghubungkan kabel ini ke header 1 seperti ini, maka di Winbox yang saya gunakan interface tersebut tidak akan terdeteksi. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, interface header 1 itu sudah diproteksi oleh konfigurasi default dari mikrotik. Jadi di Winbox itu seperti ini, walaupun di refresh sampai berapa kali pun untuk ID router 450 itu tidak akan muncul. Nah, sekarang saya akan pindahkan ke header 2. Jadi saya pindahkan ke header 2, dimana seharusnya ketika saya menggunakan header 2 di Winbox yang saya gunakan itu akan muncul ID RB450. Nah, ini oke, di sini sudah muncul, di mana IP yang digunakan RB450 ini tadi yaitu 88.1. Ini adalah IP default yang dimiliki oleh konfigurasi default dari router mikrotik. Nah, untuk masuk ke mikrotik kita bisa menggunakan yang namanya Winbox. Sebaiknya kita masuk menggunakan MAC address dulu. Untuk loginnya adalah admin, passwordnya tidak perlu diisi karena memang passwordnya tidak ada. Jadi berbeda dengan perangkat-perangkat yang lain yang memiliki password dan user. Nah, kalau di sini mikrotik tidak memiliki password, tapi user ada. Nah, terus kita koneksikan kayak gini, sehingga nanti akan muncul peringatan seperti ini, router OS default configuration. Di sini kita disuruh memilih apakah konfigurasi ini akan kita gunakan atau tidak. Jika kita memilih OK, maka konfigurasi itu akan digunakan dan tak akan dihapus. Jadi konfigurasi defaultnya itu tidak akan hilang.
Tapi kalau kita memilih remove configuration, maka konfigurasi defaultnya akan dihilangkan. Nah, contoh di sini saya akan remove. Nah, akan tetapi ketika kita meremove atau memilih pilihan remove, nanti secara otomatis mikrotiknya akan keluar seperti ini. Jadi tidak usah terlalu khawatir, ini cukup direkonekkan saja, maka akan masuk lagi ke routernya. Selanjutnya settingan dasar yang harus kita lakukan itu adalah kita merubah user untuk login ke mikrotik kita dulu. Kenapa? Karena user yang sudah diberikan oleh mikrotik itu sendiri adalah admin, user admin. Nah, kalau saya lebih menghindari menggunakan user admin karena user admin ini adalah user umum yang sudah diketahui setiap orang. Nah, user ini juga yang atas nama admin ini itu tidak memiliki password. Akan tetapi jika kita mau memberikan password pada user ini itu bisa. Kalau memang dengan menambahkan password pada user ini itu bisa menjamin keamanan router yang Anda miliki agar tidak dapat dimasuki oleh orang lain, tanpa merubahnya ya tidak masalah. Tapi untuk menjaga keamanan sebaiknya diganti. Nah, cara untuk mengganti user dari sebuah mikrotik itu bisa melalui menu sistem, kemudian masuk ke menu user. Nah, di sini sudah ada satu user admin adalah user default dari si mikrotiknya. Nah, di sini saya akan menambahkan satu user yang full seperti admin ini sendiri, di mana saya akan menambahkan konfigurasinya. Terus misal namanya adalah router. Terus untuk grupnya di sini saya pilih adalah full. Dan di sini ada pemberian password. Saya akan berikan password, misal adalah passwordnya QWERTY. Ini hanya password contoh ya. Jadi silakan gunakan password yang gampang diingat. Nah, jangan membuat password yang kemungkinan bisa dilupa. Nah, seterusnya silakan diklik OK. Maka kita masuk menggunakan user router ini tadi. Nah, caranya kita keluarkan dulu winboxnya, kemudian kita buka kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke router RB450 menggunakan user tadi dengan nama router, sedangkan passwordnya adalah tadi QWERTY. Nah, terus connect, maka ini langsung terkoneksi dan kita bisa langsung menonaktifkan user admin ini tadi. Jadi untuk menjaga keamanan, user admin ini kita hapus atau boleh kita disable. Nah, di sini saya berikan contoh adalah disable. Nah, user admin sendiri itu tidak bisa dihapus apabila tidak ada user yang memiliki grup yang sama dengan user admin. Jadi untuk user admin ini bisa dihapus apabila kita sudah membuat satu user dengan grup full. Nah, jadi selama tidak ada user yang menggunakan grup full yang sesuai dengan admin, maka kita tidak bisa menghapus user admin. Karena user yang dengan tipe grupnya itu adalah full, maka dia bisa melakukan apa saja pada router kita. Nah, ini adalah dasar pertama yang harus kita lakukan ketika kita membeli router mikrotik. Nah, selanjutnya ada yang namanya identity. Nah, identity user ini digunakan untuk memberikan identitas dari router yang kita miliki. Biasanya apabila kita memiliki router lebih dari satu, maka kita itu harus memiliki yang namanya user identity, bukan user identity tapi router identity untuk semua router yang kita miliki, sehingga akan mempermudah kita mengetahui kita berada di router yang mana. Nah, untuk router identity sendiri kita bisa mengkonfigurasinya melalui menu sistem, kemudian masuk ke menu identity. Nah,
identitas awal atau identity awal dari mikrotik itu adalah mikrotik. Nah, seperti yang terlihat pada Winbox di pojok bagian kiri atas setelah MAC address. Nah, jadi misal di sini saya akan berikan nama router induk. Maka hasilnya itu ketika saya oke, yang tadinya identitasnya adalah mikrotik, maka akan berubah menjadi router induk. Nah, ini adalah langkah kedua. Selebihnya saya akan memberikan atau menyeting waktu pada mikrotik ini. Jadi konfigurasi dasar berikutnya adalah menyeting yang namanya time pada router. Nah, cara menyeting time atau tanggal atau jam pada router ini kita bisa menggunakan menu sistem kemudian clock. Nah, di mana di sini jamnya itu menunjukkan pukul 00.35 23. Berarti pukul 00.35 ini berarti setengah 1 malam. Ini di tahun 1970. Nah, ini kita akan setting menyesuaikan dengan jam sekarang, yaitu pukul 21.56. Terus untuk bulannya sendiri adalah Maret, tidak ditulis panjang, cukup 3 huruf depannya saja. Terus kita setting bulannya tanggalnya adalah tanggal hari ini 05, tahunnya adalah 2020. Nah, setelah seperti ini kita langsung mengklik apply saja. Nanti secara otomatis akan menyesuaikan dengan jamnya sekarang. Konfigurasi kita juga sudah tersimpan. Akan tetapi settingan ini hanya berlaku selama router itu dalam keadaan hidup atau tersambung catu daya. Kenapa? Karena settingan time ini tidak tersimpan secara permanen, sehingga apabila kita mau menyeting waktu di mikrotik menggunakan waktu permanen yang tidak bakalan berubah-berubah, kita harus memanfaatkan yang namanya NTP client. Jadi seperti itu, sehingga router kita akan terkoneksi dengan waktu sesuai yang ada di internet dan sesuai di wilayah kita berada. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk awal tadi sudah ada saya tunjukkan cara merubah username-nya seperti apa. Terus cara membuat identitasnya sudah juga. Terus yang ketiga ini adalah menyeting waktu pada mikrotik. Nah, ketiga ini adalah settingan dasar setelah kita membeli yang namanya mikrotik. Nah, selanjutnya saya rasa ini yang terakhir adalah menutup port yang tidak digunakan atau yang jarang kita fungsikan untuk router mikrotik kita. Ini adalah tujuannya untuk menjaga keamanan agar router kita tidak bisa diakses dari port yang tidak kita gunakan. Nah, untuk menutup port ini kita bisa melalui menu IP service. Nah, di IP service ini terdapat beberapa port seperti API, terus API SSL, terus ada FTP, terus ada SSH, kemudian ada Telnet, ada Winbox, dan ada WWW. Dan di bawahnya ada WWW/SSL. Nah, perbedaannya kayak gini. Router mikrotik kita ini bisa diakses menggunakan yang namanya port-port yang ada di sini. Nah, di sini saya akan menutup yang namanya API SSL. Karena port ini kemungkinan saya tidak akan gunakan. Jadi yang tidak kita gunakan saja yang kita disable. Nah, jadi caranya klik protokol dan portnya, terus klik simbol X pada bagian atas. Nah, di sini ada Telnet. Telnet saya disable juga agar router ini tidak bisa diakses melalui Telnet, sehingga nantinya ketika koneksi untuk masuk menggunakan Telnet itu akan langsung ditolak oleh si routernya karena port ini sudah ditutup. Nah, selanjutnya ada yang namanya WWW.
WWW ini adalah port 80. Nah, di mana berarti protokol yang digunakan adalah HTTP. Nah, kenapa sampai saya tutup? Ini agar router saya tidak bisa dikonfigurasi menggunakan web browser. Jadi seperti itu. Nah, tujuannya agar tidak bisa dikonfigurasi menggunakan web browser. Selebihnya yang saya buka hanyalah Winbox, SSH dengan FTP. Ini ada alasan tertentu kenapa sampai hanya ada 3 ini yang saya fungsikan. Pertama, FTP ini apabila saya mau melakukan yang namanya pembuatan hotspot, terus saya mau memasukkan yang namanya template dari hotspotnya, maka yang saya butuhkan adalah FTP servernya. Terus SSH. SSH ini saya pilih diaktifkan agar saya bisa mengkonfigurasi router yang saya miliki menggunakan SSH. Karena SSH ini sudah secure ya, berarti sudah aman digunakan. Dibandingkan dengan telnet, maka SSH ini lebih aman dibandingkan dengan telnet. Sedangkan Winbox ini adalah aplikasi dari bawaan Mikrotik itu sendiri untuk mengkonfigurasi. Jadi inilah konfigurasi dasar ketika pertama kali kita membeli router Mikrotik sebelum kita menyeting internet gateway-nya. Jadi kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan. Jadi untuk tingkat menonaktifkan port ini adalah tingkat dasar. Sedangkan kalau kita mau ke tingkat lanjut, kita bisa menggunakan menu firewall. Jadi apabila kita tidak mau menutup atau mendisable port-port yang ada di sini, yang di bagian service ini, maka kita bisa menutup port ini menggunakan keamanan tingkat lanjut, yaitu firewall filter pada Mikrotik. Nah, jadi seperti itulah video kali ini. Saya rasa untuk dari awal sampai dari akhir ini sudah cukup. Untuk lebih dan kurangnya penjelasan saya mohon maaf. Sekali lagi video ini saya tujukan untuk teman-teman yang masih belajar Mikrotik. Nah, jadi ini adalah konfigurasi yang penting, walau kadang biasanya diabaikan oleh beberapa administrator. Oke, demikian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya di channel saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.